Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, salam harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Brief 2025 di Undiksa membangun kolaborasi melalui budaya Indonesia dan Jepang. Beasiswa KIPKA bantu wujudkan cita-cita mahasiswa sederhana dari Buleleng. Dari kawasan Udayana, lantai 2, Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Pagelaran Budaya Indonesia dan Jepang berlangsung di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha FBS Undiksa. Dalam acara bertajuk Buleleng International Rhythm Festival Brief 2025 pada Senin 10 Maret 2025. Acara yang diinisiasi oleh Dekan FBS Undiksa IGD Nurjaya MPD ini berkolaborasi dengan Sanggar Seni Santi Budaya dan IOV UNESCO sebagai ruang untuk memperkenalkan lebih dalam kebudayaan Jepang dan Indonesia. Pagelaran Budaya Indonesia dan Jepang berlangsung di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha FBS Undiksa dalam acara bertajuk Buleleng International Rhythm Festival Brief 2025 pada Senin 10 Maret 2025. Acara yang diinisiasi oleh Dekan FBS Undiksa IGD Nurjaya ini berkolaborasi dengan Sanggar Seni Santi Budaya dan IOV UNESCO sebagai ruang untuk memperkenalkan lebih dalam kebudayaan Jepang dan Indonesia. Pagelaran yang diadakan di Wantilan Kampus Fakultas Bahasa dan Seni Undiksa ini dibuka dengan pementasan tari Jau Manis yang diiringi oleh Seke Tabuh Gayotra yang beranggotakan mahasiswa FBS Undiksa. Gerak tari khas Bali ini berhasil memukau penonton, termasuk perwakilan IOV UNESCO dan mahasiswa asing dari Belanda yang turut hadir. Selanjutnya penonton disuguhkan dengan penampilan drum Jepang oleh delegasi Kikuyo Musashi Kengo Daiko yang terdiri dari anak-anak yang tampil memukau dengan aksi perkusi yang dinamis. Penampilan ini mendapat sambutan hangat dari penonton yang kemudian diikuti dengan workshop untuk lebih mengenalkan alat musik tradisional Jepang kepada para peserta. Selain itu, acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan tarian Jepang oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Undiksa. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Profesor Dr. Gederas Bendantes yang membuka acara tersebut menilai pagelaran ini sebagai ruang yang sangat menarik untuk saling memperkenalkan kebudayaan Indonesia, khususnya Bali dan Jepang. Ia berharap acara serupa dapat digelar kembali di masa depan sebagai langkah untuk mempromosikan seni dan budaya Indonesia di kancah internasional. The operation here today symbolize a shared commitment to culture, diplomacy, and artistic collaboration.
a testament to how music and art can unite people beyond geographical and linguistic boundaries. The Buleleng International Rhythm Festival 2025 is not just a performance. It's a bridge between nations, a space where we celebrate diversity, share knowledge, and cultivate friendship through the universal language of rhythm and movement. This year's theme, Japanese and Balinese culture art performance and workshop on Japanese percussion, perfectly embodies our dedication to fostering meaningful cultural dialogue. Perwakilan IOV UNESCO Andris Aditra memberikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin dalam acara ini. Ia menegaskan bahwa IOV Indonesia sebagai organisasi yang berkomitmen terhadap pelestarian dan promosi warisan budaya tak benda, percaya bahwa bahasa dan budaya adalah jembatan yang menghubungkan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, upaya saling memperkenalkan budaya sangat penting dilakukan untuk mempererat hubungan antar bangsa. Baik di Bali maupun di Jepang, musik dan ritme memiliki makna filosofis yang dalam. Dalam gamelan Bali, tabuh bukan sekedar memukul instrumen, tapi juga perwujudan harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas. Demikian pula dengan taiko Jepang, yang bukan hanya sekedar tabuhan genderang, tapi juga latihan disiplin, energi, dan kebersamaan. Keduanya mengajarkan kita bahwa ritme, judul festival kita, Buleleng Rhythm Festival, ritme bukan hanya suara, tetapi kekuatan yang menghubungkan manusia. Sebagai bagian dari rangkaian acara, dilakukan juga penandatanganan kerjasama antara Undiksa dan FBS Undiksa dengan IOV UNESCO yang diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam bidang seni dan budaya serta memperluas jaringan internasional di masa mendatang. Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan Buleleng International Rhythm Festival dapat menjadi ajang tahunan yang terus mengangkat nilai seni dan budaya di kancah internasional. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menerima kunjungan dari Sunan University Jepang dalam rangka inisiasi kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Undiksa, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Buleleng, dan Puskesmas Buleleng II. Delegasi Sunan University yang dipimpin oleh Ueno Sensei diterima oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Profesor Dr. Gede Rasbendantes serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Profesor Dr. Iko Mangstemen pada Kamis 6 Maret lalu. Prof. Rasbendantes menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan oleh Sunan University. Ia juga mengenang kunjungannya ke Sunan University pada tahun 2024 lalu yang memperkuat hubungan kedua universitas. Lebih lanjut, Prof. Rasbendantes juga mengatakan Undiksa saat ini telah memiliki fakultas kedokteran. Dan 2 tahun lalu, program studi keperawatan resmi dibuka sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan dan penelitian dalam bidang kesehatan. Sementara itu, Ueno Sensei menyampaikan program studi keperawatan di Sunan University baru saja berjalan selama 1 tahun pada bulan April 2024. Kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari lebih lanjut tentang berbagai fasilitas yang dimiliki Undiksa, termasuk fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Buleleng. Ueno Sensei sangat mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan oleh Undiksa dan berharap kunjungan ini dapat membuka peluang pertukaran ilmu bagi mahasiswa dari kedua universitas. Ia juga berharap kegiatan ini dapat berlanjut dan berkembang dalam bentuk kolaborasi lebih lanjut, baik dalam bidang pendidikan maupun penelitian. Koordinator Program Studi Keperawatan Undiksa, Made Bayu Oka Widiantara, menyampaikan selama kunjungan ini, Ueno Sensei telah mengunjungi berbagai fasilitas di Undiksa, termasuk Fakultas Kedokteran dan Edutel,
yang memiliki potensi untuk mendukung kegiatan pertukaran mahasiswa. Ueno Sensei juga berencana mengunjungi Undiksa Medical Center, RSUD Buleleng, dan Puskesmas Buleleng 2. Bayu Oka Widiantara menyambut baik inisiasi kerjasama ini yang diyakini akan mendukung Tridharma Perguruan Tinggi, terutama dalam hal pengajaran. Kerjasama ini juga membuka peluang bagi mahasiswa Undiksa yang berminat untuk bekerja di Jepang. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan Undiksa dan Sunan University dapat saling mendukung dalam pengembangan pendidikan dan layanan kesehatan, serta menciptakan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan karir internasional mereka. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIPKA yang menjadi program unggulan pemerintah Indonesia telah diterima oleh banyak mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Salah satu mahasiswa tersebut adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, Kadek Marieta Setiani. Mahasiswa semester 2 Prodi Manajemen ini tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki keteguhan hati dalam meraih pendidikan meski dengan keterbatasan ekonomi. Di rumah sederhana yang terletak di Banjar Tegal, Kecamatan Kabupaten Buleleng inilah, Marieta Setiani tinggal bersama kakeknya, Ketut Mangku, dan neneknya, Made Mustika. Ia telah diasuh sejak berusia 1 minggu. Dalam perjalanannya, ia sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya, Suksmadana, dan ibunya, Sulastriati, merantau ke Denpasar untuk bekerja sebagai buruh, demi mencukupi kebutuhan hidup. Sementara itu, kakek dan neneknya yang sudah berusia lebih dari 70 tahun, kini hanya bisa berdiam diri di rumah. Fisiknya yang sudah renta, menyebabkannya tidak lagi bisa bekerja seperti dulu. Meski hidup dalam kondisi ekonomi yang relatif kurang, semangat Marieta untuk terus belajar tidak pernah pudar. Sejak kecil, ia sudah memendam cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Baginya, pendidikan adalah kunci untuk meraih masa depan yang lebih baik dan memperbaiki kehidupan keluarganya. Kalau berbicara tentang kendala biaya, sebenarnya saya mulai struggle tuh saat SMK. Ada satu ketika Bapak nggak bisa biayai, jadi sempat hampir putus sekolah ketika SMK. Terus dengan bantuan dari saudaranya kakek, itu dikasih pinjaman uang untuk bayar SWP gitu. Jadi saat itu bisa melanjutkan sekolah kemarin gitu, SMK. Dan saat lulus SMK sebenarnya udah memutuskan untuk pasti langsung bekerja gitu. Tapi karena motivasi juga dari teman-teman kalau menyayangkan Marieta, kenapa nggak lanjut gitu. Dari guru-guru juga menyarankan untuk ambil beasiswa, daftar beasiswa KIPKA, siapa tahu lolos gitu. Dan puji Tuhan juga keterima, jadi saat ini bisa berkuliah di Undiksa. Sebenarnya untuk juara umum saya tidak terlalu membanggakan itu, jadi itu bukan salah satu acuan gitu ya untuk berkuliah, tapi tentang motivasi juga niat saya, apakah saya bisa memiliki tekad untuk bisa berkuliah gitu meskipun dengan keterbatasan dana yang dimiliki keluarga saya.
Cita-cita besar Marieta akhirnya mendapatkan jalan terang berkat beasiswa KIPKA yang ia terima. Beasiswa ini tidak hanya membantunya untuk membayar biaya kuliah, tetapi juga memberikan biaya hidup bulanan yang sangat membantu dalam kehidupannya. Dengan adanya beasiswa ini, Marieta kini bisa fokus pada studinya tanpa perlu khawatir tentang biaya pendidikan yang selama ini menjadi beban besar bagi keluarganya. Kabar gembira ini tentu disambut hangat oleh keluarganya. Kakek dan neneknya yang sudah lanjut usia merasa lega dan bangga melihat cucunya bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Mereka berharap Marieta bisa meraih cita-citanya dan membawa perubahan bagi keluarga. Kalau sebelumnya tiang wonten ngene, wonten ngidang gitu. Wonten ngidang dan ada biaya. Tapi karena nggak dapat juara nih ke, tiang yang tenang pun coba-cobain. Cari beasiswa. Nggak cari beasiswa jalur gitu pun. Kalau saya syukur sekali dah dapat nih. Senang tidak nyangka-nyangka nih dapat beasiswa nih. Marieta telah menjadi motivasi bahwa di tengah keterbatasan tetap ada jalan untuk mewujudkan cita-cita. Ia menyatakan di setiap langkah yang terasa berat, ada 1000 cara untuk bertahan, berjuang, dan mencapai mimpi. Jalan mungkin tak selalu terlihat jelas, namun percayalah, saat kita sungguh-sungguh ingin mencapai tujuan, tak ada yang tak mungkin. Caranya, kuatkan diri dan temukan sendiri, karena di sanalah kekuatan sejati kita tersembunyi di balik usaha yang tak kenal lelah. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa kembali menerima mahasiswa dari Windesheim University of Applied Science Belanda. Acara penerimaan dan orientasinya berlangsung pada Senin 3 Maret lalu di Auditorium Balingkang Confucius Institute. Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa, Profesor Dr. Gederas Bendantes. Ia menyatakan kegembiraannya atas kelanjutan kerjasama yang telah terjalin dengan Windesheim University of Applied Science. Program ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Undiksa dan Windesheim yang mencangkup pengabdian masyarakat dengan melibatkan mitra-mitra kerjasama seperti SMA SMK Negeri Bali Mandara, Dinas Kebudayaan, Yayasan Danepunia, serta Desa Kayu Putih. Tema yang diusung dalam program ini adalah nilai-nilai Sustainable Development Goals SDGs. Program ini diharapkan dapat terus berkembang dan menghasilkan kemajuan yang lebih signifikan. Perwakilan dari Windesheim University of Applied Science, Jenny Lensen, memberikan apresiasi yang tinggi atas kesediaan Undiksa untuk melanjutkan kerjasama ini. Ia merasa sangat didukung dan termotivasi oleh berbagai proyek dan kerjasama yang telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Program ini dinilai memberikan pengalaman yang luar biasa bagi para mahasiswa, tidak hanya dalam hal pengembangan akademik, tetapi juga dalam pembelajaran mengenai bahasa, tradisi, dan budaya Bali yang sangat berbeda dari negara asal mereka. Lebih dari itu, program ini memberikan manfaat langsung tidak hanya bagi mahasiswa asing, tetapi juga bagi universitas dan masyarakat di Bali Utara. Dengan berlanjutnya kerjasama ini, baik Undiksa maupun Windesheim berharap dapat terus menciptakan kolaborasi yang bermanfaat, tidak hanya bagi dunia akademik, tetapi juga bagi masyarakat luas, khususnya dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melalui Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran LPMPP menggelar pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional pekerti bagi dosen Undiksa. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dosen khususnya dalam aspek pendidikan dan pengajaran ini resmi dibuka pada Senin 10 Maret lalu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Profesor Dr. Gederas Bendantes. Pelatihan yang berlangsung selama 1 minggu ini diikuti oleh 45 dosen Undiksa, sebagian besar diantaranya berstatus CPNS. Prof. Bendantes dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan keterampilan pedagogi dan profesionalisme bagi dosen dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Ia menambahkan, dalam menghadapi mahasiswa dengan berbagai karakteristik, dosen harus mampu mengelola kelas secara efektif dengan pendekatan yang tepat. Pekerti tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan dan keterampilan, namun juga pada transfer nilai kepada mahasiswa. Prof. Rasben juga mendorong para dosen untuk lebih adaptif dan inovatif dalam mengajar, selalu memperbarui materi pembelajaran untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta teknologi yang terus maju. Pelatihan ini melibatkan 17 instruktur yang merupakan dosen Undiksa yang berkompeten di bidangnya. Sebagai bagian dari kegiatan, pelatihan ini juga akan ditutup dengan sesi outbound yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar peserta dan meningkatkan keterampilan kerja tim. Dengan pelatihan seperti ini, diharapkan para dosen Undiksa dapat lebih profesional dalam memberikan pengajaran yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Ajakan untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah kembali digalakan di Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa. Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional HPSN 2025, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buleleng mengadakan sosialisasi kepada mahasiswa pada Jumat 7 Maret lalu. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Undiksa Imadiasa yang memberikan sambutan hangat. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa budaya bersih adalah hal yang sangat penting dan harus menjadi perhatian utama, terutama bagi mahasiswa Undiksa. Menurutnya, mahasiswa sebagai agen perubahan harus memiliki kesadaran tinggi untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar mereka. Sosialisasi ini menjadi kesempatan untuk memberikan edukasi tentang bagaimana menjaga kelestarian lingkungan, khususnya terkait pengelolaan sampah. DLH Kabupaten Buleleng berharap para mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang tidak hanya menjaga kebersihan di lingkungan kampus, tetapi juga menyebarkan kesadaran ini ke keluarga dan masyarakat sekitar. Peringatan HPSN 2025 ini dimulai sejak Februari hingga Maret 2025, dengan puncak peringatan pada 21 Februari. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, DLH mengunjungi berbagai sekolah, universitas, dan kampus di wilayah Singaraja untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peduli terhadap sampah. Selain itu, masyarakat Singaraja juga diajak untuk aktif terlibat dalam kegiatan pembersihan lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Tema HPSN 2025 adalah kolaborasi untuk Indonesia bersih yang menekankan pentingnya gotong royong dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Beberapa kegiatan yang digelar dalam rangka HPSN 2025 antara lain pengurangan sampah plastik selama bulan Ramadan, pembersihan desa, pantai, gunung, dan tempat ibadah. Selain itu, DLH juga melakukan penyuluhan dan edukasi kepada berbagai instansi pendidikan untuk mendorong budaya bersih di kalangan pelajar dan mahasiswa. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan di Buleleng, khususnya di kalangan generasi muda
yang memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh